satu kehidupan yang bertekun dalam kebenaran Tuhan, dan orang itu memperhatikan dengan sungguh-sungguh kehidupannya. Dia nggak cuma menyelamatkan dirinya, juga bukan beberapa orang di sekitarnya, tapi berapa orang? Ayo baca, berapa orang? Semua orang yang mendengarkan. Saudara percaya tidak bahwa mendengar itu nggak harus lewat telinga? Ini sudah kaget kalau saya katakan ini. Mendengar itu nggak harus lewat telinga. Pernahkah saudara menyadari melihat itu juga mendengar? Coba renungkan kata-kata ini. Pernahkah saudara menyadari melihat itu juga mendengar? Jawab ya atau tidak? Jadi kita nggak cuma didengar waktu kita bicara, tapi kita juga didengar waktu kita berbuat sesuatu. Ini konsep yang indah sekali. Kalau kita hidup sungguh-sungguh menuruti semua peraturan yang Tuhan buat, ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, saudara sadari dampaknya itu nggak main-main. Semua orang yang mendengar kita, orang itu pun akan diselamatkan. Hebat nggak kalau itu terjadi dalam kehidupan kita? Itu sebabnya sebagai anak-anak Bapa di surga, hal ini harus terus kuat dalam diri kita bekerja. Karena apa? Karena orang-orang di sekitar kita akan kena dampak yang hebat sekali. Saya harap sungguh-sungguh setiap kita mulai hari ini selalu ingat bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang selalu mendengar kita. Nggak cuma lewat telinga, tapi lewat matanya juga. Mereka melihat apa yang kita buat dalam segala hal. Saya teruskan dulu berapa ayat. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saudara, kenapa Tuhan kita berfirman seperti ini? Kalau kita tidak hidup dengan benar, maka kita kebalikannya. Kalau tadi 1 Timotius 4 ayat 16 membuat kita bisa menyelamatkan semua orang yang mendengar kita, perhatikan kalau sebaliknya. Kalau kita tidak hidup dengan benar, maka kita akan mengapakan orang-orang itu? Lawan katanya menyelamatkan apa? Membinasakan, membunuh orang itu. Nah, untuk itu kita harus lihat ayat 13 Ibrani 4 ini. Pertanggungan jawab atas apa saja yang kita buat. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari hadapan Dia dalam segala hal. Tidak ada. Tapi apapun juga yang kita buat, percayalah bahwa akan ada pertanggungan jawab. Jadi malam saya ada di sebuah rapat. Selama saya hidup saya belum pernah ketemu ada orang searogan orang itu. Dia menyebutkan siapa koneksi dia, baik pejabat provinsi, baik pejabat kabupaten. Wah, dengan arogan sekali dia berkata, kalau saya bilang kepada mereka untuk tutup, akan ditutup semua itu. Nah, saya nggak bisa ceritakan dengan detail. Sampai begini kesimpulan saya belum pernah ketemu orang seperti itu. Setelah saya bicara rapat itu, saya ngomong pada seseorang, orang ini pasti nggak lama mati. Kenapa, saudara? Karena apa? Dia jadi Tuhan. Ngomongnya itu minta ampun betul. Saya nggak pernah. Saya baru ketemu tadi malam orang itu. Saya nggak pernah tahu. Bayangkan kalau sampai saya bisa nyimpulkan ini nggak lama mati ini orang. Saudara, bukan cuma sombong, arogan. Kata arogan itu beda. Dia bilang saya bisa bicara. Malam ini aja saya SMS mereka. Kalau mereka saya bilang makan tutup semuanya itu. Wih, saya bilang ini orang nggak takut Tuhan betul. Nah, itulah dampak baik yang baik maupun yang jahat.
hidup kita akan bawa dampak. Betul? Renungkan lagi nanti di renungan kita 1 Timotius 4:16 tadi. Awasi apa yang kamu ajarkan, awasi dirimu, awasi ajaran, lalu bertekunlah. Karena dengan itu semua orang yang mendengarkan kamu akan diselamatkan, kamu juga akan diselamatkan. Tapi kalau tidak, akan sebaliknya, maka orang di sekitar kamu pun akan hancur. Saudara, inilah konsep yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat, apa saja yang kita buat, kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jangan lupa, kecil besar, baik buruk akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Untuk apa saja. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Sebab siapa saja? Kita semua, tidak ada yang terkecuali, harus, jadi tidak bisa lolos, menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik maupun jahat. Saudara, ini bukan bicara selama kita hidup, tapi ini berbicara setelah kita hidup. Jadi lagi sekali, ini tidak bicara selama kita hidup, tapi ini bicara setelah kita hidup. Saudara-saudara mengerti kalimat ini? Maka dengan demikian semua kita harus terus memikirkan bagaimana dampak yang kita buat untuk orang-orang di sekitar kita. Kita harus pikirkan itu baik-baik. Karena kalau kita tidak memikirkan itu, akibatnya akan fatal sekali. Jadi apa saja dalam kehidupan ini, kita harus pikirkan itu, supaya kita berhati-hati dalam segala hal. Surat Titus pasal 2 ayat yang ke-6 dan 7. Titus 2 ayat 6 dan 7. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Saya ulangi lagi, khususnya anak-anak, kita dengar. Demikianlah juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Saya belum baca dulu ayat yang ke-7. Bukankah semua kita pernah muda? Ya atau tidak? Nah, waktu kita masih muda, bagaimana cara kita hidup? Maka sekaranglah kita menikmati. Nah, masalahnya kita nggak bisa kembali muda lagi kalau kita baru sadar sekarang. Betul? Nah, lalu apa yang kita buat kalau kita sadar kita nggak bisa kembali muda lagi? Maaf, jangan ada yang tersinggung, saya bicara ini. Kalau seandainya ada di antara kita yang gagal, justru kita akan jadi berkat buat anak-anak muda. Kamu jangan seperti saya. Dulu waktu saya masih muda, saya hambur-hamburkan hidup saya. Saya tidak menguasai diri dalam segala hal. Sekarang saya nggak bisa kembali muda lagi seperti umurmu. Beri contoh itu dalam kehidupan kita. Tapi sekarang setelah kita seumur ini, ayat 7. Dan jadikanlah apa kita? Dirimu sendiri sebagai apa? Teladan. Roh Kudus tolong kami. Saya ulangi. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur. Dan diulangi lagi, Paulus menekankan ini. Dan bersungguh-sungguh dalam apa kita? Pengajaran kita. Bersungguh-sungguh. Roh Kudus, engkau tahu siapa kami masing-masing. Tua, muda, anak-anak. Biarlah mulai hari ini setiap kami serius dengan kehidupan ini. Untuk kami jadi berkat. Biarlah hidup kami dampaknya itu positif. Tolong kami Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, ini sungguh indah.
Saya ingin baca lagi ayat 7.